harusnya mendapatkan upah yang lebih baik, mereka yang harusnya bisa diperlakukan dengan baik, diskriminasi di tempat kerja itu masih ada. Kalau dunia usaha ingin maju dan buruh sejahtera, maka itu hanya terwujud dengan suatu hubungan industrial yang harmonis. Lapangan kerja yang tercipta itu layak, maka itu kemudian kesejahteraan buruh juga itu kemudian meningkat. Kita masih punya tantangan, ya. Jadi setiap hari, hampir setiap hari saya menerima keluhan, menerima kemudian surat dari serikat pekerja, dari pekerja, bagaimana masih ada isu terkait tentang penegakan norma kerja, norma keselamatan kesehatan kerja K3, ya, mereka yang kemudian harusnya mendapatkan upah yang lebih baik, mereka yang harusnya bisa diperlakukan dengan baik, diskriminasi di tempat kerja itu masih ada. Walaupun tentu kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kita sudah jauh lebih baik. Tapi masih ada PR-PR kita, dan tentu saya setuju pilihan kata bahwa kita itu harus, ya, bagi buruh itu mereka diperlakukan dengan baik, kesejahteraannya baik, kemudian hubungan industrial antara pekerja dengan manajemen itu baik, itu yang kita inginkan. Dan Indonesia maju itu nanti terwujud dengan tingkat produktivitas yang mereka akan hasilkan. Jadi temanya sangat pas dan sangat relevan terkait dengan apa yang kita lakukan sekarang di Kementerian Ketenagakerjaan. Oke, tadi kan Prof juga menyebutkan mungkin masih ada pekerja yang kurang beruntung begitu, hak normatif tidak terpenuhi, kesejahteraan, mungkin keselamatan, keamanan begitu. Dari pemerintah sendiri saat ini upaya yang berjalan, langkah konkret untuk bisa memitigasi hal tersebut seperti apa, Prof? Banyak sekali gitu ya. Jadi banyak sekali. Jadi mulai dari kita menyiapkan regulasi itu mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, sampai surat edaran. Ya, ingat ya, kita ada surat edaran tidak boleh penahanan ijazah, diskriminasi, rekrutmen. Kemudian kita juga memperkuat pengawas ketenagakerjaan, ya, mereka lah yang hadir untuk memastikan norma tadi itu tegak di tempat kerja. Kita juga campaign terkait tentang hubungan industrial yang harmonis. Ya, kita ingin menyadarkan bersama bahwa kalau dunia usaha ingin maju dan buruh sejahtera, maka itu hanya terwujud dengan suatu hubungan industrial yang harmonis. Kita kampanye, kita melakukan edukasi, kemudian kita terus, ya, berusaha untuk meningkatkan jaminan buat pekerja, buat buruh. Kita kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dan penegakan hukum juga terus kita lakukan, dan ini adalah semua, ya, jadi banyak hal yang kita harus terus improve, dan saya percaya bahwa tantangan ke depan itu semakin berat, dan kita harus terus untuk melakukan lebih baik lagi layanan dari Kementerian Ketenagakerjaan kepada masyarakat. Ya. Dan kita yakin juga bahwa sebenarnya upaya-upaya dari Kemenaker sendiri dalam melindungi kesejahteraan pegawainya itu juga berhubungan dengan program prioritas Presiden, ya Pak, ya? Ya. Nah, untuk program prioritas Presiden yang menyambung ke penciptaan lapangan kerja, ada nggak sih program yang memang jadi mesin pembuka peluang kerja sendiri? Sebenarnya semua, ya. Jadi Pak Presiden menyampaikan dalam beberapa kesempatan, semua program prioritas dari beliau, tujuan pertamanya itu adalah penciptaan lapangan kerja, yang kedua peningkatan produktivitas, dan seterusnya. Ya, jadi contoh misalnya program makan bergizi gratis, ya, ada 30.000 SPPG atau dapur umum untuk kemudian mensuplai sejumlah mungkin sekitar 3.000, ya, paket kepada siswa. Satu SPPG akan merekrut 50 orang. Tapi kemudian untuk SPPG-nya berjalan, itu kan ada ekosistem pendukung, ya, ekosistem pendukung yang kemudian, ya, siapa yang akan mensuplai, ya, proteinnya, ya, kemudian beras dan seterusnya. Itu adalah ekosistem yang besar. Koperasi juga sama, ya, beliau kemudian dengan 80.000 koperasi, dan koperasi ini nanti hadir di setiap desa dan kelurahan
satu koperasi akan merekrut 3 orang manajer yang akan mengelola, apakah di situ terkait tentang bisnis kebutuhan pokok, farmasi, ya terkait dengan pertanian, pupuk dan seterusnya. Itu adalah semua penciptaan lapangan kerja. Hilirisasi juga sama, Iya. ya hilirisasi. Terakhir saya dengar ada 18 sampai 25 proyek hilirisasi, ya, dan ini adalah proyek-proyek besar, ya yang sudah kita hitung juga itu akan merekrut yang sekian ratus ribu tenaga kerja. Oke. Jadi semua itu adalah tema-tema untuk penciptaan lapangan kerja, dan kita juga berharap kemudian untuk kesejahteraan buruh itu juga meningkat. Ketika lapangan kerja yang tercipta itu layak, maka itu kemudian kesejahteraan buruh juga itu kemudian meningkat. Oke.